Halo semuanya, selamat datang di podcast Ruang Sehat bersama Eta Wanesya. Untuk kali ini kita kedatangan tamu ya Kak ya. Dia pengusaha buket ya. Biasanya itu orang-orang tuh mencari bunga-bunga ya. Buat cowok-cowok yang effort pasti mencari bunga ini. Dia itu dari Purbalingga. Ayah. Ya, selamat datang ya Kak. Terima kasih udah hadir. Ayah, terima kasih Kak sudah mengundang saya. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk podcastnya ini, kita mau intro dulu ya. Etawanesia untuk kesehatan Indonesia. Halo Mbak Tia, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Mbak Tia itu dari Purbalingga ya. Iya betul. Jadi untuk perjalanan dari Purbalingga ke sini tuh sekitar berapa menit itu? Kalau dari Purbalingga ke sini tuh 40 menitan Kak, Oh, 40 menit. Tadi ke sini naik apa? naik motor. Oh, naik motor. Oke. Oh iya, sebelumnya Mbak Tia itu menjadi di sini menjadi itu ya, Kak. Apa kerja di Di PT di Purbalingga. di PT di Purbalingga. Itu sekitar berapa lama itu, Kak? Dari 2020 sih Kak. Oh, 2020. Berarti udah lama ya, Lama, sekitar tapi 5 tahun. pindah-pindah Oh, buat PT. 2 PT, oke. Berarti selama di situ, maksudnya di perusahaan itu, Kakak itu tiap hari kerjanya di situ terus Iya, pindah-pindah gitu? pindah 2 kali. Oke. Terus setelah itu sekarang masih di mana? Masih di Kalau sana atau gimana? sekarang udah nggak di PT, sekarang fokus ke usaha buket aja. Oh, usaha buket. Iya. Oh, berarti banyak banget ya yang biasanya kan kayak untuk lebaran gitu ya. Wisuda itu banyak banget pasti. Mm-mm, Nah, mm-mm. biasanya tuh kalau buket bunga itu biasanya tuh yang dicari itu yang model seperti apa itu? Tergantung musim sih Kak. Kalau misalkan musim Valentine itu Mm-mm. buketnya buket coklat. Terus kalau Hmm, musim wisuda itu buket boneka wisuda. Kalau oke. lebaran itu hampers, terus kayak parcel lebaran Mm-mm. gitu. Oh, berarti banyak ya. Banyak Iya. yang berarti udah berapa lama itu Kak selama buka usaha? Kalau usaha itu tuh dari 2024. Oh, 2024 sampai sekarang Sampai ini. sekarang. Cuma fokusnya baru sekarang-sekarang. Oke. Terus berarti Kakak itu udah punya toko sendiri sekarang atau masih di rumah atau gimana? Alhamdulillah sih udah buka tapi masih dikontrakan. Jadi kita Oh, keren. bukanya cuma khusus online, belum Hmm, offline karena di dalam kontrakannya tuh masuk gang. oh, berarti itu ya Kak, ngerjain sendiri atau gimana? Udah ada karyawan atau gimana? Ngerjain sendiri. Kalau sekarang Hmm, masih ngerjain sendiri. oh keren sih. Oke, tapi sebelumnya berarti di itu ya, di PT gitu ya. Oke, berarti udah 4 tahunan ya kurang lebih di PT ya Kak ya. Terus kenapa sih Kakak memutuskan buka usaha keluar dari PT itu? Karena kan kalau kerja di PT itu keras ya. Jadi kayak Mm-mm. sambil di PT sambil kita usaha terus alhamdulillah usahanya tuh lancar. Em, kita memilih untuk fokus aja gitu soalnya kan kalau di PT itu keras banget jadi ya udah deh kita usaha dulu mencoba gitu. Oke, ternyata banyak yang beli ya. Mm-mm. Nah, aku lihat-lihat tuh Kakak juga sebagai konten kreator juga ya Kak ya. Betul. Itu udah berapa lama Kak? Kalau konten kreator itu dari 2025 akhir kayaknya deh. Oh, 2005. Berarti itu kenapa memutuskan bisa jadi konten kreator itu? Pertama karena hobiku emang bikin video ya kak. Oke, Nah, terus? kedua itu tadinya emang niatnya cuma personal branding. Hmm, Karena kan aku jualan buket, terus kayak bagus nih kalau di hmm, brandingin gitu. Terus hmm. alhamdulillah malah viral FYP. Ya, keren banget sih. Berarti itu jualannya udah punya toko sendiri, maksudnya dalam toko online TikTok sendiri atau udah menggabung sama akunnya itu atau gimana? Kalau itu tuh belum ada akun di TikTok TikTok ya. sendiri gitu, belum ada. Belum. Karena kan Oh, kalau buket itu gede. Jadi kalau misalkan kita masukin ke toko TikTok oh, itu nanti ongkirnya tuh mahal banget. Karena dia oke. kan ambilnya bukan per kiloan tapi per dimensi ya. Oh, oke. Jadi harus
manual berarti. CO-nya tuh pada manual. Oh gitu. Berarti kebanyakan orang-orang yang beli tuh sekitar area Purbalingga gitu ya? Area Purbalingga rata-rata, cuma yang dikirim juga banyak sih, tapi dia Oke. manual lewatnya WA. Oh lewat WA. Itu biasanya itu daerah mana itu kalau yang dikirim? Tangerang, Wah, dari Tangerang juga? iya Wow, Tangerang, keren. terus yang paling banyak itu Cilacap Kak. Kira. Cilacap, terus ke Cikarang juga Wah, pernah. keren banget itu mah, Mas. Terus paling jauh itu ke mana ya? Tangerang ke Kalideres. Kalideres. Iya. Itu Jakarta ya? Iya, Jakarta. Oh, Jakarta sama Cikarang jauh mana sih? Jika- Oh, Cikarang ya? sama-sama jauh dari sini. Iya. Terus kalau misalnya berarti itu kebanyakan kalau beli itu yang buket seperti apa itu kalau keluar negeri keluar kota? Keluar kota itu biasanya kita ambilnya buket bunga sama buket uang. Selain itu nggak bisa, soalnya rusak di jalan. Oh, berarti itu cara mainnya itu gimana? Maksudnya dalam artian dibungkus atau gimana itu? Di packingnya? Dipaketinnya pakai kardus, terus kita kasih penyangga gitu biar nggak rusak. Oke. Oh, Terus berarti terus. ukurannya juga nggak bisa yang gede-gede kalau kirim. Jadi mini maksimal itu kalau buket uang itu yang 10 lembar. Terus kalau buket bunga itu yang harga 200 masih bisa dikirim. Oh, bisa. Oh, keren sih. Berarti itu kebanyakan berarti orang-orang yang mau check out dari TikTok Kakak atau dari teman-teman sekitar gitu. Kalau itu dari TikTok. Oh, dari TikTok. Oh, karena Kakak personal brandingnya udah kuat gitu ya. Iya, Jadi di TikTok. kebanyakan orang jadi percaya sama Kakak gitu. Pentingnya personal branding Nah, gitu ya, ya Kak ya. betul. Nah, buat Kakak, buat teman-teman nih yang daerah Purbalingga bisa banget ya beli buket bunga nih ke tempat Kakak. Oke, Kakak kan jadi konten kreator ya, terus kan banyak banget yang pastinya yang check out online, beli yang online gitu kan. Nah, Kakak pernah nggak sih kalau ada yang check out, ada yang beli tiba-tiba dibatalkan gitu? Wah, pernah banget itu, Kak. Terus lalu gimana itu? Itu waktu itu pernah dia tuh check out 3, pesen 3 buket. Nah, habis itu Terus? kata dia kan biasanya kita DP dulu ya, misalkan itu kan masih daerah Purbalingga, jadi minta COD gitu. Terus? Nah, dia tuh check out 3, tapi suruh dianterin nih. Oh, Pas terus? udah dianterin, nyampe sana tuh dia off. Wah, terus habis Nah, itu? udah off nih, udah tungguin sampai 20 menitan kayaknya itu nggak ada itu apa Nggak ada namanya, kabar. nggak ada kabar. Terus aku cek lagi nih di TikToknya, ternyata dia udah diblokir. Wah, parah banget Wah, itu gitu ya. mah. Terus Terus habis itu? sampai setengah jam itu masih diblokir juga nih. Iya, Lihat WA ternyata diblokir juga pas aku cek di nomor HP temanku. Nah, sampai akhirnya tuh aku apa namanya tungguin sambil nyeblak, seblaknya udah habis, itu tuh belum datang. Ya, terus habis itu? Terus aku udah feeling sih ini pasti ditipu sih. Heeh. 3 buket loh, Kak. Itu apa barangnya? Buket wisuda, buket uang, sama buket jedai. Itu Wah. aku ada videonya lagi. Terus habis itu sama Kakak diapain itu barangnya? Aku bikin video, Terus viralin. viralin. Ya, Nah, terus? ternyata ceweknya itu bilang, dia tuh kan cowoknya yang pesan. Yang Nah, pesan. ceweknya tuh langsung DM katanya, "Kak, aku ceweknya nih," gitu. "Aku Terus? maaf ya, cowokku kayaknya ngelindur apa-apa gitu lah pokoknya." Iya, Terus iya. dia bilang, "Aku aja yang ganti," gitu. Terus aku Terus? bilang, "Nggak usah deh, nggak usah ganti, wong kamu nggak tahu," gitu kan. "Udah nggak usah, biarin," gitu kan. Terus dari situ videoku ku post itu langsung FYP kan. Iya, terus? Banyak banget yang bilang, "Udah Mbak, aku gantiin gitu." Terus akhirnya aku milih 1 orang buat digantiin. Dia yang beli. Terus? Tapi dia beli cuma dia suruh bagi-bagi ke follower aku. Oh, wow, keren Jadi sih. aku pas itu giveaway itu 3 buket. Karena ada yang beli terus dia suruh giveawayin aja Kak buat followersnya Kakak gitu. Jadi aku bagi-bagi. Berarti itu barangnya langsung dibagi-bagi gitu. Langsung aku bagi-bagi. Terus berarti itu sering atau gimana? Wah, itu kejadiannya kalau yang ditipu itu sering banget ya. Pernah juga ada yang udah pesen nih, dia pesen buket jajan. Nah, buket jajan itu request isinya Nah, ya. udah jam 11-an tuh kita masih chattingan kayak nanti COD di sini ya gitu. Nah, udah setengah 12 tuh aku diblokir. Terus? Ya Habis udah, itu udah. nggak ada kabar sampai Terus sekarang. barangnya habis itu ditaruh mana? Dijual lagi? Dijual lagi. Untung aja ada yang beli ya. Tapi lama. Kalau Lama ya? requestan gitu kan Oh susah. iya sih. Tapi itu orang tuh udah pernah pesan, makanya aku percaya. Iya sih.
Terus habis itu viralin lagi. Enggak. Karena itu udahlah nggak usah gitu. Udah kebanyakan yang nipu Ah, sih. iya. Udah bisa ditipu ya. Iya kok. Terus kan kalau misalnya kan kakak jualan buket bunga ya, untung aja kan kalau itu bisa dijual lagi ya. Beda lagi Iya, kalau sama makanan gitu. Kalau makanan betul. kalau dijual lagi kan udah basi, Basi. kita yang rugi gitu kan Betul Kak. gitu. Terus kan kebanyakan kalau itu kakak dari awal cari produsen itu gimana kak? Jual belinya itu dari online atau dari sekitar aja tokonya? Beli barangnya gitu. Iya, buat dirangkai lagi gitu. Kebanyakan aku belinya online Kak. Oh, online semuanya Mm-mm, berarti. mm. Terus tinggal dirangkai sendiri gitu apa? Iya, kan kayak bunga lab Hmm. gitu aku belinya online sih. Oh, itu kenapa sih kok bisa kepikiran buket bunga gitu, nggak yang lain? Karena sekarang apalagi baju gitu ya, thrifting gitu kan. Betul. Itu kenapa itu? Soalnya awalnya sebenarnya nggak niat juga sih. Oh, itu Jadi berarti iseng-iseng iya, ya. nggak usaha buket itu nggak niat. Awalnya itu 2024 aku tuh ngadu temenku. Jadi temenku kan ulang tahun nih. Ya, heeh. Nah, aku bingung nih ngadu apa ya gitu. Pas tanggal tua lagi. Terus aku ngide, Oh, itu, heeh. ngide banget bikin buket aja apa ya gitu. Buketnya tuh jelek banget Kak waktu Itu itu. buket apa isinya? Coki-coki, tahu nggak? Tahu, tahu, tahu. Nah itu coki-coki kan harganya cuma 19.000 ya. Iya. Terus aku bungkusnya pakai kertas kado. Oh, terus habis itu viralnya atau Enggak, gimana? awal-awal tuh nggak viral. Awal-awal itu Maksudnya bisa kepikiran gitu. karena aku posting di WA, terus abis Oh, itu ada temenku yang bilang itu katanya, bagus. Aku mau dong bikinin buat pacarku gitu. Ulang Oh, tahun terus aku bilang, kan dia tanya jasa tuh. iya, Aku bilang, jasanya nggak tahu. Kamu beliin aja aku bahan, nanti aku bikinin iya. gitu. Waktu pertama kali bikin itu satu malam kita bikin satu buket Kak. Itu suruh dibikinin itu suruh buket apa itu, Kak? Buket coklat. Oh, buket coklat. Ada Oh. fotonya juga. Mm. Pokoknya semua ada sih. Semuanya tuh coba-coba dulu terus Iya. ada yang beli gitu, kita bingung gimana ini cara Iya. buatnya gitu ya. Gimana ngitung lebih ke gimana ngitung jasa sih. Oh, lebih Waktu itu kan ngerti. belum tahu jasa ya. Jadi kayak udahlah bikinin beliin aja bahan-bahannya nanti aku yang Nanti bikin gak usah jasaan gitu. Berarti kalau kayak gitu itu hitungannya jasanya itu per itu biasanya berapa, Kak? Terserah sih sebenarnya, tapi kalau dari aku sendiri tuh ambilnya 25.000 Oh, per 25 buket. per buket gitu ya. Oh, keren sih. Terus juga kadang ada yang minta disuprisein sekalian, Kak. Oh iya, itu Iya. gimana itu? Jadi misalkan nih cowoknya tuh di Jakarta. Oh, Nah, pas terus? pernah itu di Valentine. Oh ya, Itu terus? tuh cowoknya tuh di luar negeri Wah, ternyata. terus? Terus Terus? dia lihat kontenku kan. Hmm. Dia pesen tapi mintanya tuh disuprisein. Hmm, Jadi aku datang ke tempat kerja ceweknya nih. Ceweknya juga nggak tahu kan. ini apa Iya, ini? ini siapa bawa buket gede banget. Ah. Soalnya tuh buket coklat isi 24 kayaknya Oh, deh. banyak banget ya itu Banyak ya. gede banget itu. Susah terus kayak dia langsung kaget gitu. Kita yang jadi penjualnya juga ikut seneng ya, ikut happy gitu ya. Antara iri dan seneng sih, Kak. Ya, kenapa iri tuh? Karena kan kayak wah, gila cowok yang di sana aja dia Ah, effort gitu. iya. Terus kayak tapi seneng dapat untung gitu. Iya, bener-bener. Bisa sampai ke luar negeri berarti itu temennya itu cowoknya itu yang dari Iya. luar negeri yang Mm-mm. pesen. Karena dia lihat di kontenku sih. Gitu. Jadi dia lihat kontenku terus dia tanya, "Kak, bisa di request surprisein sekalian nggak?" gitu. Terus aku jawab bisa gitu. Bisa, wah keren sih. Berarti kalau kakak itu selama ini yang bantuin sendiri atau ada yang orang lain gitu? Masih sendiri sih, cuma kadang ada pamanku yang sering bantuin COD kalau sekarang. Kalau dulu-dulu tuh masih sendiri. Itu keteteran nggak sih kak? Apalagi kalau kemarin-kemarin kan wisuda gitu ya, banyak banget gitu. Itu keteteran nggak sih? Wah, keteteran banget itu Kak. Apalagi pas musim wisuda, Valentine itu keteteran banget. Itu minta bantuan saudara paling ya? Minta bantuan mama, Lilik gitu. Apa sih Lilik? Ikut ngomong. Paman ya. Leleng itu tante. Oh Tante iya, ya, tante. tante. Berarti ikut bantuannya, ikut komisi gitu ya. Mm-mm. Berarti itu kalau kontrakannya itu deket rumah atau gimana itu? Enggak jauh Kak. Jauh, itu berapa menit itu? Kalau dari rumah ke kontrakan itu 45 menitan. Jauh juga ya itu ya? Iya, soalnya aku rumahnya tuh di pojok Purbalingganya. Oh. Itu berarti kontrakannya itu jualannya itu di
kotanya, Kota. Oh di kotanya. Oh, berarti itu lumayan ya, Kakak juga jadi konten kreator, terus Heeh, punya usaha itu bagus banget itu. Kalau misalnya terima lebih di kasih. banyak yang beli gitu loh. Alhamdulillah. Keren banget sih, serius. Nah, sehari itu kan Kakak kegiatannya itu banyak banget gitu Mm-mm. kan. Itu biasanya tuh sakit-sakit badan gak sih? Wah, itu sering banget. Apalagi pas musimnya wisuda Valentine itu Mm-mm. kan udah kerja harus fokus, terus abis pulang apa banyak orderan itu capek banget Kak. Badan itu lemes, terus kayak pinggang, leher itu sakit semua. Itu pasti sih. Ya Iya, apalagi itu setiap hari gitu ya. betul berulang-ulang. Terus Oh ya. Berarti itu kenal dari Etawanesya itu dari mana sih, Kak? dari sosial media Kak. Oh, kenapa bisanya tertarik gitu? Karena kan pas itu udah kepepet ya, kayak badan tuh sakit-sakit semua, sering Mm-mm, capek. Terus pas mm-mm, aku scroll-scroll di TikTok itu keluarlah Eta Wansia. Pas itu sih awal-awal kayak, mm-mm. aduh terpercaya nggak ya gitu Ya. kan. Terus ya udah deh coba gitu. Heeh. Nah udah dicoba, ya itu pas pemakaian pertama seminggu 2 minggu itu Mm, masih belum ada efek sih. Cuma mm-mm, pas rutin itu alhamdulillah ngerasa banget efeknya kayak badan itu kayak lebih fit, fit, mm-mm. terus kayak nyeri pinggang, nyeri leher itu kerasa lebih ringan gitu. Kan kan kita kan udah banyak banget ya Kak ya di media sosial kan Mm-mm. kayak susu-susu gitu kan banyak banget Betul. kan. Mm-mm. Lah kenapa sih Kakak bisa memutuskan gitu untuk beli susu Etawanesya gitu? Itu kenapa tuh? Pertama karena aku lihat di kandungannya ya. Pertama kan kita Heeh. kalau beli produk harus lihat dulu kandungannya ya. Mm-mm, Itu mm-mm. kandungannya kan menguatkan apa namanya menambah zat Si besi, ya terus sama antioksida, antioksida dan dia flavonoid gitu karena betul. mengandung daun kelor. Betul. Nah, itu Mm-mm, kebutuhan yang aku butuhin waktu itu mm-mm, karena aku kan nyeri pinggang, terus kayak mm-mm. butuh apa namanya zat Zat besi besi juga ya. kan. Jadi aku coba yang itu sesuai Tawansia. Terus kakak itu enggak emang dari kakak itu enggak itu ya alergi gitu atau gimana? Alhamdulillahnya enggak sih. Gimana nih setelah minum susu Etawanesya? Setelah minum susu Tawansia itu Mm-mm, kayak badan itu kerasa lebih ringan, lebih mm-mm, fit. mm-mm, Terus juga, oh aku kan juga punya masalah tidur ya, karena kan mm-mm, tidurku kan berantakan banget tuh. Jadi mm-mm. pas udah istirahat malah gak bisa tidur. Nah, Oh, itu aku pas minum itu mending sih, jadi kita bisa tidur. oh jadi lebih enakan gitu ya Heeh, badannya gitu iya ya. mungkin dari kandungan apa namanya daun kelornya apa ya? Iya, ini karena dari kandungan dari daun kelor ini kan kandungan Mm-mm, antioksida dan betul. flavonoid gitu. Jadi Ah, bisa untuk bisa lebih badannya lebih enakan ah, gitu. ah, betul. Nah, ini aku punya fakta nih Kak, Oh fakta ya, menarik. apa Kalau tuh? ekstra daun kelor itu ternyata bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain itu juga bisa untuk mencegah jerawat Mm-mm. dan bisa untuk mempercantik gitu. Oh, Karena susu Etawanesya juga mengandung antioksida dan flavonoid gitu Kak. oh Gitu. gitu. Baru tahu, Kak. Nah, iya, selain itu juga apa? Ekstra daun kelor ini juga mengandung antioksida yang Ah, melindungi sel-sel di tubuh kita, Kak. Dan oh, mengandung yang zat besi mm-mm, yang berperan penting dalam sel darah tubuh kita. Jadi kayak sel darah merah kita gitu. mm-mm, Jadi mm-mm. kalau misalnya kita konsumsi jadi badannya itu lebih enakan Oh, gitu. Terus selain itu juga bisa untuk menjaga stamina dalam tubuh kita oh gitu. Kenapa gitu. jadinya kalau kita dikonsumsi, kita Ah, minum, jadi badannya itu lebih enak gitu. oh, Jadi kalau Etawanesya itu selain untuk menjaga kesehatan badan juga untuk kesehatan muka kita ya, karena kan mengandung ekstra daun kelor gitu betul ya, betul. apalagi kita Gen Z gitu Mm-mm, ya, mm. wajib banget ya Betul. minum susu yang mengandung ekstra daun kelor ini Mm-mm. gitu. Oh, baru tahu, Kak. Oke. Oh ya, kakak itu sering nge-gym gak nih? Belum pernah lagi. Nggak pernah. Belum. Itu wajib banget sih nge-gym. Apalagi kan kalau kalau kita tuh kayak nggak kalau nge-gym itu nggak FOMO-FOMO aja gitu Mm-mm, ya. mm. Kayak untuk kesehatan tubuh kita. Kita juga harus penting Mm-mm. banget kan untuk menjaga kesehatan badan kita kan. Kayak Betul. harus diperhatikan juga Ah, gitu ah. ya. Nah, aku juga punya fakta menarik nih. Kalau Apa tuh, Kak? misalnya kayak kalau kita tuh kita kan usia 20-an ya. Kalau Betul. misalnya itu wajib banget untuk nge-gym untuk masa otot kita. Ah, Nah, selain itu juga kebanyakan umur 50 tahunan mm-mm. itu biasanya itu kalau jatuh di kamar mandi gitu ya, Iya. kebanyakan itu amit-amitnya ya, itu Ah, sampai meninggal kalau enggak stroke. Itu ah. pernah enggak?
dengeran ataupun punya saudara gitu? Pernah sih ada itu. Nah, itu udah tahu nggak itu apa penyebabnya? Kenapa sih kok bisa seperti itu? Belum tahu lagi. Nah, itu penyebabnya itu karena kan biasanya itu umur 50 tahunan gitu ya. Umur 50 tahunan kan kayak udah masa menopause gitu ya. Rentang gitu ya. Betul, masa menopause, udah masa menopause dan hormon estrogennya itu menurun gitu. Oh. Jadi kepadatan tulang ikut berkurang. Jadi kepadatan tulang itu ikut berkurang gitu. Jadi kayak untuk masa ototnya itu berkurang gitu. Jadi mau mau nggak mau gitu ya, umur 50 tahun itu harus untuk nge-gym gitu. Apalagi kalau misalnya kalau biasanya apalagi kalau zaman sekarang gitu ya. Kalau umur 50 tahunan itu untuk nge-gym itu agak susah gitu ya. Betul. Orang tua kita gitu ya. Gaptek nggak sih? Nah, mau nggak mau kita juga kayak untuk mensupport gitu ya orang tua kita. Nah, yang kecil-kecilan aja, semisalnya kita untuk naik tangga gitu. Nah, itu bisa banget. Oh, Oke, dari tadi kita tuh ngobrol terus ya. iya, Kak. Nggak kerasa kita harus cobain minum susu Etawanesia sih. Ada nih. Ada dong, kita harus cobain. Oke, boleh. Sering datanglah susu Etawanesia. Kita wajib Oke. banget ya minum susu Etawanesia dulu. Siap, Kak. Cheers dulu. Oh iya, cheers dulu. Bismillah. Enak. Gimana nih rasanya nih? Mantap. Rasanya gimana? Enak sih, mantap. Oke, ini jadi menurut kakak itu kemanisan gak sih? Sedang sih, Kak. Nggak terlalu manis gitu ya? Karena kebanyakan kan kebanyakan orang gitu ya, Susu nggak itu suka. manis. Ya, nggak yang terlalu manis gitu. Ini enak Iya. banget pas gitu ya. Pas Dan banget. jadi nggak perlu pakai gula gitu ya. Jadi Betul. ini rasanya itu gimana? Baunya? Kan ini susu kambing gitu ya. Baunya sih nggak jauh dari daun kelor ya. Cuma rasanya juga manisnya pas. Terus kayak kerasa daun kelornya tuh kerasa banget gitu enggak sih? Iya, terus nggak bau perengus juga gitu ya, Betul, nggak nggak. bau perengus juga. Karena kalah sama kelornya nggak sih? Ya, betul. Jadi enak banget kalau dikonsumsi sehari-hari gitu. Betul. Kalau Apalagi kakak, jangka lama. ya betul banget. Kalau kakak itu biasanya minum susu Etawanesia sehari berapa nih? Aku sehari tuh 2 kali, pagi sama malam mau tidur. Oke. Nah, susu Etawanesia juga bisa dikonsumsi Kak, mulai dari usia 1 tahun. Oh, Jadi kalau kakak gitu. kan punya adik ya, tadi bilang kalau usia itu berapa tadi? 5 5 tahun. tahun. Nah, itu bisa banget minum susu Etawanesia ini. Apalagi kebanyakan kan kalau susu Etawanesia, kebanyakan kan anak kecil kan terkena asma gitu ya, Oh untuk iya. saluran pernapasan gitu ya. Kebanyakan anak kecil itu terkena asma. Nah, cocok banget minum susu Etawanesia. Oh. Bisa juga dikonsumsi mulai dari usia 1 tahun gitu. Berarti cocok nih buat adik aku. Iya, cocok banget. Nanti kalau misalnya adiknya atau tetangganya atau saudara gitu ya, yang usianya itu melebihi dari 1 tahun, itu boleh banget minum susu Etawanesia ini. Gitu. Oke. Selama kakak minum susu Etawanesia ini, ada nggak sih hal yang menarik atau hal yang bisa berkesan gitu setelah minum susu Etawanesia ini? Oh, kalau menarik tuh ada, Kak. Jadi Apa nih? waktu itu kan aku bikinnya susunya pas lagi ada customer kan. Terus? Nah, aku minum nih. Dia tanya, "Kamu minum apa?" gitu. Terus Ya. aku bilang, "Ini susu Etawansia. Dia tuh mengandung susu kambing sama daun kelor. Cocok banget buat aku yang sering sakit gitu kan." Terus kata dia bilang, "Oh, itu enak gak rasanya?" gitu kan. Terus aku bilang, "Enak nih," gitu. Terus tapi aku nggak suka kalau yang manis banget. Terus? Ini nggak cocok, nggak manis banget gitu. Akhirnya dia coba juga. Coba minum susu Etawanesia itu. Betul. Terus akhirnya dia juga berlangganan. Berlangganan. Akhirnya dia beli langsung. Tapi ada juga sih yang udah tahu, Kak. Jadi aku kan sering posting ya, karena ya. anak Gen Z kan apa-apa Iya, posting iya. gitu kan. Nah, itu aku posting tuh ada yang komen, banyak yang komen kayak, Gimana itu? "Wah, aku juga pakai itu Tia," gitu. Terus kayak, Terus? "Emang enak itu buat apa namanya tulang, buat Oh, tulang itu tulang. enak katanya." Itu juga bisa buat pemulihan juga Kak, kalau susu Etawanesia gitu. Kalau misalnya habis cedera gitu ya, itu bisa banget pemulihan pakai minum susu Etawanesia ini Oh, gitu. gitu. Biasanya tuh customer kakak itu biasanya gimana tuh teman-teman yang lain? Gimana apanya? Penyakitnya gitu. Oh, Setelah minum kebanyakan susu Etawanesia gitu. kan kebanyakan temanku juga teman PT ya. Jadi Iya. yang dirasa itu hampir sama. Apa itu? Jadi sendi. Nyeri sendi semua. Ini jompo semua, Kak. Wajib banget ya minum susu Iya, Etawanesia gitu. Apalagi kalau kayak kita ya, Gen Z gitu ya.
kan kerja apa semuanya dikerjain gitu. Itu Betul. wajib banget minum susu Etawanesia untuk menjaga stamina badan kita gitu ya. Yang banyak pekerjaan, kita juga harus menyayangi tubuh kita juga ya. Betul. Jangan kayak suruh kerja terus gitu. Kita juga harus menyayangi tubuh kita dengan mengonsumsi minum susu gitu. Nah, ini cocok banget susu Etawanesia karena susu Etawanesia ini mengandung ekstra daun kelor dan susu kambing. Betul. Pesan buat teman-teman aku pekerja pabrik, kalian tuh jangan terlalu fokus kerja karena menjaga kesehatan itu juga penting. Kayak aku udah rutin minum susu Etawansia, ini tuh produknya bagus banget buat menjaga kesehatan. Jadi jangan beranggapan kalau beli produk sebagus Etawansia itu pemborosan. Ini adalah investasi jangka panjang agar kita tetap produktif dan berkarya. Ya, betul banget ya, Kak ya. Jadi kita Gen Z gitu ya, apalagi wajib banget untuk menjaga kesehatan badan kita dengan Betul. minum susu Etawanesia. Jangan kayak eman-eman gitu Iya, ya, sayang betul. eman-eman. Alah, eman-eman bahasa Indonesia apa, Man? Sayang. Oh ya, jangan sayang banget ya untuk mengeluarin uang. Apalagi ini susu Etawanesia ini juga kandungannya juga bagus banget. Kandungannya dari susu kambing dan Betul. ekstra daun kelor gitu. Ini udah bagus banget sih. Oh ya, terima kasih buat Mbak Tia udah datang di podcast hari ini. Ini ceritanya tuh sangat inspiratif banget ya, Iya. customer dari Etawanesia. Jadi Betul. buat kalian ya, buat teman-teman semuanya yang mau tahu info mengenai Etawanesia bisa langsung cek aja di deskripsi di bawah ini. Aku Iga, Aku Tia. pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye. Etawanesia